Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navita Ninggar SPDI JKP Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dan di sini saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD 1 Medini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 1 Medini, Bapak Kepala SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Medini, dan Bu Navita Ninggar selaku CKP Angkatan 11 Kabupaten Kudus. Pada kesempatan siang hari ini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga dalam pemaparan pada siang hari ini nanti bermanfaat bagi kita semua dan berkontribusi bagi kita semua. Untuk acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini yaitu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Miftah, yang ketiga adalah pemaparan aksi nyata. Marilah pembukaan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yaitu acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Miftah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kolek SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD 1 Medini yang kali ini berhalangan hadir untuk menghadiri acara pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD 1 Medini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Saya di sini sebagai perwakilan dari Bapak Kolek yang berhalangan hadir. Saya akan menyampaikan pada hari ini Bu Navita Ninggar selaku CGP Angkatan 11 akan menyampaikan atau mempresentasikan aksi nyatanya. Semoga kita di sini yang akan menyaksikannya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengalaman baru, sehingga nantinya kita akan mendapatkan manfaat ya, sehingga dapat berkontribusi kepada pengembangan sumber daya manusia dari peserta didik, guru maupun nama dari SD Negeri 1 Medini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata oleh Ibu Navita Ninggar dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kolek SPD MPD selaku Kepala Sekolah
ini berhalangan hadir karena beliau sedang mengikuti rapat di PBD Kabupaten Kudus. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru SD 1 Majini yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menghadiri acara diseminasi atau aksi nyata dalam tugas yang saya buat, yaitu melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir, dan semoga acara pada siang hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, baiklah izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4. Pada aksi nyata pada modul 1.4 ini kita akan membahas mengenai konsep budaya positif. Bisa Bapak Ibu lihat di sini di PPT yang sudah saya buat. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keyakinan kelas, dan yang ke-8 yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah materi yang sudah saya dapat pada modul 1.4 dan yang akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini sudah mempunyai pengalaman mengajar yang cukup lama. Tentunya Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman-pengalaman bagaimana cara menyelesaikan kasus anak dari berbagai kasus. Tapi mungkin yang Bapak Ibu belum tahu ini istilahnya apa begitu Bapak Ibu semuanya, agar kita tidak ngantuk dan tidak semangat, silakan Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita explain dulu biar tidak kaku. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 2 kali Bapak Ibu tepuk 2 kali. Tepuk 1, 2 langsung bilang hu-nya yang keras biar tidak ngantuk. Kemudian tepuk 2, tepuknya 2 kali. Tepuk yes. Tepuk 2 Bapak Ibu yes. Tepuk 3, tepuk terus posisi Bapak Ibu memperagakan posisi paling manis, yaitu cute seperti ini contoh sebentar tepuk 1 tepuk 2 yes tangannya gini. Tepuk 3 cute sambil biar cute yang manis, posisi yang manis posisinya yang manis. Ayo seperti ini paling manis. Kita coba tepuk 1 tepuk 2 tepuk 3 cute. Itu posisi yang paling cute masih manis Terima kasih Bapak Ibu, sudah semangat semuanya? Sudah SD 1 Madini? Yang pertama kali jaya, yang kedua juara SD 1 Madini jaya, SD 1 Madini juara. Luar biasa semangatnya Kita mulai saja yang pertama Bapak Ibu, mengenai perubahan paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kalau dulu sebelum diadakannya kurikulum merdeka, kan kita mengajarnya itu kan seringkali kita menerangkan di depan, ya kan? Menerangkan di depan tanpa melibatkan murid. Seakan-akan murid itu kita
ilmu saja, tapi tanpa melibatkan mereka. Nah, sekarang ini sudah diterapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kurikulum di mana murid itu diberikan kebebasan. Murid diberikan pilihan untuk memilih cara belajarnya sendiri, yaitu dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa Bapak Ibu lihat di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, berbeda-beda sesuai dengan apa yang murid inginkan, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, kita kemarin di pendampingan sudah bersama-sama membuat visi, ya, di mana visi ini mengantarkan peserta didik untuk berkarakter sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu bisa dikasih itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa terlihat tidak tulisannya? Terlihat? Terlihat? Kalau tidak terlihat tak pindah di kacamata nanti. Yang kedua bisa dibaca Bianti yang ungu itu apa tulisannya? Berkebinaan global. Berkebinaan global. Yang ketiga yang merah bisa dibaca begini. Mandiri. Ya, bagus sekali, mandiri. Kemudian yang hijau bisa dilihat gotong royong. Bagus, bergotong royong. Kemudian yang bawahnya hijau kreatif. Ya, bagus, kreatif. Kemudian yang sisa satu yang hijau benaran kritis. Nah, ini benaran itu sering sekali berarti ini terlihat ya, benaran kritis. Ya. Bapak Ibu, harapan kita mengajarkan peserta didik ini adalah mewujudkan karakter sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah anggapan kita. Anggapan kita tentang murid. Ya. Kita ibaratkan murid itu dituntut, ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kan kadang kita seperti itu ya. Kita marahi murid kita, ya, dengan harapan dia akan menjadi lebih baik. Ternyata anggapan itu salah. Okay. Kemudian lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalkan kita memberikan hukuman kepada murid dengan harapan murid itu nanti akan apa? Akan jerah. Tapi ternyata itu juga salah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu menurut Bapak Ibu betul apa salah? Salah. Oke, karena sekali lagi dalam kurikulum merdeka itu kita tidak boleh memaksakan anak. Kita memberikan PR saja itu tidak boleh. Oke, karena mengurangi kebebasan mereka. Tapi di sini kebebasan itu adalah kebebasan yang tidak mengganggu orang lain. Artinya bebas, murid bebas memilih cara belajar sendiri, tapi tanpa mengurangi kebebasan orang lain. Oke. Kemudian lagi, kita beragama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa apa tidak nih Bapak Ibu? Tidak bisa, ya, betul sekali. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kira-kira betul apa salah? Salah. Oke. Kadang anak itu melakukan kesalahan itu karena ada sesuatu. Oke. Kita sebagai guru itu jangan langsung mengejas, menghakimi. Kamu salah, kamu tak hukum. Itu ternyata salah, tidak boleh. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol murid adalah murid sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kita ini hanya sebagai guru, itu hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita memaksa kita itu betul apa salah?
Ini adalah apa namanya teori-teori terdahulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita mengenal disiplin positif. Kira-kira dalam benak Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Disiplin itu bagaimana? Sesuatu yang menakutkankah atau sesuatu yang bagaimana? Disiplin itu bagaimana menurut Bu Nani? Disiplin itu menurut saya melakukan sesuatu sudah sesuai dengan waktunya atau tempatnya. Jadi bagi saya disiplin itu tidak menakutkan sama sekali. Terima kasih jawaban Bu Nani yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita berikan apresiasi untuk Bu Nani. Nanti kalau teman kita memberikan apresiasi, memberikan jawaban, kita memberikan apresiasi dengan cara kita bidik. Nanti saya bilang dikasih apa, nanti dengan semua bilang dikasih B, huruf B ya, huruf B, dikasih O, dikasih W, terus bilang gitu ya. Coba Bapak Ibu, tadi Bu Nani jawabannya sangat luar biasa sekali. Bu Nani dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, dikasih W. Wow, keren, luar biasa. Tadi adalah disiplin menurut Bu Nani. Nah, sekarang positif. Nah, positif. Kira-kira positif itu apa ya? Bu Dina mungkin bisa memberikan pendapatnya. Bu Dina, positif itu apa? Positif itu suatu hal yang baik. Mereka itu bisa bertanggung jawab dengan sesuatu yang baik. Terima kasih Bu Dina, jawabannya sungguh luar biasa. Positif itu tentunya adalah arah yang baik ya. Karena tadi teman kita sudah memberikan jawaban yang bagus sekali. Dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow, keren, luar biasa. Oke. Ya, disiplin positif ini adalah aturan-aturan yang dilakukan. Ya, positif tentunya adalah ke arah yang baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Selanjutnya, nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama sekolah. Ya, nilai-nilai yang biasa diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah ketertiban. Ya, tentunya ketertiban sekolah itu harus ada tata tertib, harus ada ketertiban. Masuk sebelum jam 7. Memakai seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Ya, kemudian keselamatan, sopan santun. Ya, sopan santun ketika ada murid bertemu dengan guru maka harus menyapa dengan mengucapkan salam. Kemudian yang sudah kita terapkan sehari-hari ya Bapak Ibu, setiap habis membaca Asmaul Husna, kemudian anak-anak kita biasakan dengan pembiasaan yang baik yaitu bersalam-salaman dengan Bapak Ibu guru. Kemudian menghargai, ya menghargai ini tentunya menghargai guru dan juga menghargai teman. Komitmen. Nah, ini komitmen adalah kesepakatan. Kesepakatan biasanya dibuat satu kelas yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Menghormati dari sama, disiplin, kemudian kebersihan misalkan diterapkan melalui apa Bapak Ibu membuat ya betul sekali jadwal tiket sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu, kadang ada murid itu ya apa namanya tidak mau masuk kelas, betul apa tidak? Kadang tidak mengerjakan PR, betul apa tidak? Kadang di kelas itu ada yang ngantor, betul apa tidak? Nah, itu kira-kira penyebabnya apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Karena misalkan ya, ini muridnya Bu kelas 4, Rifki itu sering keluar kelas. Ya, kira-kira penyebabnya apa dia Bu? Kira-kira kenapa itu? Rifki open keluar
dia belum masuk sekolah, belum masuk kelas. Ya. Berarti dia punya kebutuhan yang harus Dipenuhi dulu. Bapak Ibu, kadang murid kita itu tidak nyaman di kelas. Nah, ternyata karena mereka itu mempunyai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Oke, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, seperti yang dicontohkan buku tadi, ternyata Rifki itu kalau ke kelas sebelum perutnya kenyang, dia itu belum mau ke kelas. Nah, dia punya ini kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup dengan cara perutnya harus diisi dulu. Nanti kalau tidak seperti itu tidak mau ke kelas, ya. Kemudian ada lagi murid yang kebutuhannya itu disayangi, kalau bahasa kita disanjung misalkan. Nah, pinternya Cak, belum nulis, kan ada seperti itu ya. Itu harus terpenuhi. Tidak, dia akan malas, ya. Kemudian ada lagi kesenangan itu ini tugas sebagai guru, bagaimana cara menciptakan kelas itu agar tidak ngantuk. Ya, kita mungkin sekali-kali boleh membuat SPG, atau sekali-kali kita boleh anak itu maju ke depan agar agar dia terlibat dan dia tidak ngantuk. Kemudian penguasaan itu anak diberikan kemandirian untuk bisa melakukan sesuatu dengan sendiri. Kemudian kebebasan artinya kita memberikan kebebasan anak untuk memilih cara belajarnya sendiri. Misalkan ada anak yang suka lihat video, ada kalanya kita ya melihatkan mereka video, asalkan video itu sesuai dengan materi. Atau misalkan ada kalanya kelas 1, kelas 2 kita ajak nyanyi bersama, itu sudah senang ya Bapak Ibu. Suruh materi kita desain sedemikian rupa, kemudian dibuat lagu-lagu, biar anak itu senang, ya. Bapak Ibu, ini ada post-it yang Bapak Ibu mohon dibantu ya, yuk dibagikan satu-satu, satu guru satu. Nanti Bapak Ibu silakan ditulis jika contoh nih, saya beri contoh nih, jika saya lapar maka saya akan makan, atau boleh apa saja. Misalkan jika uang saya banyak maka saya setiap hari akan shopping, boleh. Atau misalkan jika uang saya banyak maka akan saya bagi-bagikan ke murid, boleh, ya. Apa saja boleh ditulis. Jika makan, misalkan jika saya sudah mempunyai uang yang banyak maka saya akan segera menikah, juga boleh, misalkan ya. Ini untuk Pak Miftah ini ya. Jika saya sudah mempunyai pasangan yang pas maka saya akan segera melamarnya, boleh, oke. Atau misalkan Bu Yanti, jika saya maka saya boleh apa saja, boleh, oke. Los di sini. Ini adalah kebebasan, ya, kebebasan berpendapat. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Ini sudah kelihatannya.
Jika saya rajin belajar, jika Bu Yuni rajin belajar, maka jawab maka. Maka saya akan mentraktir teman-teman saya. Cocok apa tidak Bapak Ibu? Cocok. Jika Bu Yuni rajin belajar, maka Bu Lina akan mentraktir teman-temannya. Oke. Sekarang coba Bu Nina. Jika uang saya banyak, maka saya akan membuat sasana latihan gratis. oh ternyata Bu Nina sama Pak Kuntas jodoh ya, cocok ternyata. Jika uangnya banyak, maka akan membuat apa tadi? Sasana. Ya, bisa seperti itu ya. Ya. Supaya kita cek lagi, kita cek lagi. Coba Bu Yanti, dibaca ini tidak boleh dirubah loh ya, nggak boleh dirubah. Nah, ini kan lucu-lucuan aja. Coba Bu Yanti, jika apa? Jika saya bisa langsing. Jika saya bisa langsing, maka saya akan semakin sehat. Ada dua makan yang cocok. Kita cek lagi coba yang belum. Bu Yayu sama Bu Bos ya, ya. Bu Yayu, jika suara saya bagus, maka saya akan berbakti pada ibu saya. jika Bu Yayu suaranya bagus, maka Bu akan berbakti kepada ibu saya. Cocok apa tidak? Bisa tidak ya? Kalau cara memandangnya ya. Iya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Semuanya dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Luar biasa. Kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mempelajari tadi ya, tadi kita membahas mengenai kebutuhan dasar murid kita ya, ada yang bertahan hidup, cinta kasih sayang, kesenangan dan sebagainya. Selanjutnya kita mempelajari mengenai motivasi perilaku manusia ya. Bapak Ibu, kadang murid kita ya melakukan sesuatu itu ada tiga hal, ada tiga dorongan ya. Motivasi dengan dorongan melakukan sesuatu. Ada yang mereka melakukan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalkan berangkat pagi sebelum jam 7 nanti agar tidak dihukum. Tapi di SD kita ini tidak ada yang hukum ya, tidak ada yang terus hormat bendera 1 jam atau 2 jam, tidak ada ya. Nanti kita sudah menerapkan kurikulum merdeka sekolah kita. Kemudian ada lagi melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contoh seperti tadi, pengen untuk sanjungan, pinternya muridku, gantengnya cantik misalnya, gantengnya ada, dengan kelas terus misalnya. Kemudian lagi ada yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Menurut Bapak Ibu, yang paling bagus yang mana? 1, 2, 3. Yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga, ya bagus sekali. Jadi melakukan sesuatu itu karena keinginan sendiri, karena pengen dihargai sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalkan nih Bapak Ibu, kita merefleksikan diri kita masing-masing. Kita masuk sekolah sebelum jam 7, kira
solid, tapi karena dari hati nurani sendiri, karena apa namanya tanggung jawabnya dan disiplin, dan karena beliau itu takut dengan Allah, makanya beliau tidak pernah terlambat ya, selalu masuk sebelum jam 7. Sungguh luar biasa sekali. Ini adalah senior kita yang harus kita jadikan sebagai panutan ya, jadi luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk penyanyi dulu. Ya, selanjutnya ya, Bapak Ibu, kita bisa apa namanya membedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi, dan mana yang termasuk restitusi. Bisa dilihat nih Bapak Ibu, yang termasuk hukuman, misalkan ya, ini contohnya ya termasuk hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba diharapkan atau sangat melukai. Kemudian yang termasuk konsekuensi. Konsekuensi itu ini Bapak Ibu, kita memberikan apa namanya bukan hukuman tapi memberikan konsekuensi atas tindakan. Jadi kita buat kesepakatan dulu, misalkan ya, misalkan kita buat nanti selama jam mengajar tidak ada yang boleh keluar. Yang boleh keluar berarti nanti apa namanya jam istirahatnya dikurangi. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau hukuman itu contohnya seperti ini. Kalau hukuman contohnya ya, misalkan ada anak yang terlambat, disuruh mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Ini menurut Bapak Ibu itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yang konsekuensi yang tadi contoh seperti tadi. Nanti anak-anak selama jam belajar tidak boleh keluar, ya. Kalau keluar nanti konsekuensinya nanti istirahatnya dikurangi 5 menit, kan harusnya istirahat seperempat. Karena melanggar tadi kesepakatan kelas tadi, kemudian menjadi 10 menit. Kemudian yang ketiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah murid anak-anak belajar memecahkan masalah. Misal contoh, ada peserta didik kita yang melanggar aturan, ya. Misalkan tiba-tiba Celo membuang bukunya Natifa atau sebaliknya, Natifa bukunya dibuang Celo. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita menegur di depan anak yang lain itu salah. Ya, karena apa? Karena bisa menjatuhkan mentalnya. Lah, seharusnya apa yang kita lakukan dengan cara memanggil yang bermasalah tadi. Kita berikan restitusi. Restitusi itu kita gali, kita tanyakan kenapa anak bisa seperti itu. Contoh ya, misalkan Nafisa mengamuk membuang buku miliknya Coyo, buang. Kita panggil lah. Restitusi pun harus ada caranya Bapak Ibu. Ternyata memanggil anak, kemudian anak itu dihadapkan kita, itu juga salah. Yang betul adalah posisinya adalah untuk L atau apa ini V, ya. Tidak boleh berhadapan. Kemarin saya juga sempat salah berhadapan. Terus kemudian diprotes fasil, ya. Fasil saya itu perempuan tapi luar biasa, pintar sekali, ya. Diberikan masukan kalau memberikan restitusi itu jangan berhadapan, tapi sebaiknya posisinya bentuk L atau V. Jadi kan tidak langsung menatap mata, apalagi mata saya itu sangat ketoknya kayak itu dibuang. Jadi kan takut, ya. Harusnya itu yang betul adalah L atau V. Kita gali, kita tanya, Natifa, kenapa kamu buang bukunya Celo? Nanti kan anak akan cerita. Anak melakukan sesuatu kan karena ada sesuatu, betul apa tidak? Ya. Anak melakukan kesalahan itu karena anak mungkin merasa emosi, merasa jengkel atau merasa apa. Nah, saya nuduh, saya dikata-katain Celo, gendut, padahal memang gendut. Tapi kan juga tidak boleh seperti itu. Itu namanya apa Bapak Ibu?
Ditanya kenapa bisa melakukan seperti itu, termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Tapi Bapak Ibu sudah paham ya? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang seringkali kita itu bisa terlihat Bapak Ibu, tidak bisa terlihat. Mana yang pakai? Belum beli. Ya, ini malah kemana ya? Posisi kita sebagai guru itu ada 5 ya. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, dulu betul sekali. Dulu itu saya juga berpendapat sama dengan Tulus. Ternyata salah Tulus. Sebagai teman itu salah. Oke. Oh, saya dulu sebelum mengikuti guru penggerak itu juga saya pikir kalau kita mau posisikan sebagai teman itu sudah paling bagus. Akhirnya kita sudah mengambil hati anak. Ternyata salah. Ya. Jadi kelima posisi kontrol guru ini yang paling bagus itu kita berada di yang posisi kelima. Apa Bapak Ibu? Manage. Ya. Ini bisa diidentifikasikan ya. Penghukum itu seperti yang ini Bapak Ibu sudah paham lah sebagai penghukum. Kalau kamu tidak ingin maka kamu ini, nah, kalau kamu terlambat maka kamu akan lari lapangan sebanyak 100 kali misalkan. Itu penghukum ya. Dulu tuh memang kalau kita berefleksi bersama, teman kita dulu ada yang seperti itu ya. Setiap anak tidak mau mengerjakan PR dikeluarkan dari kelas. Kita amati, apakah anak tersebut setelah dikeluarkan semakin pintar? Tidak, malah semakin apa Bapak Ibu? Nah, semakin malas sekarang ketinggalan pelajaran. Nah, ternyata betul itu. Posisi guru sebagai penghukum itu salah. Ya, kita menghukum itu salah. Mungkin anak saat itu takut, tapi dia tidak punya kesadaran kalau dia itu salah. Dia tidak mempunyai apa namanya untuk memperbaiki diri. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya ada kata-kata seperti ini. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan melakukan itu, misalkan. Seharusnya kamu jangan terlambat. Seharusnya kamu itu jenenge merasa nyalah kritik, ya. Seharusnya kalau kamu bagus kamu tidak akan bagaimana misalkan ini nyalah tidak boleh ya, membuat merasa bersalah sebagai teman. Nah, ini juga apa namanya anggapan saya dulu sebagai teman itu bagus. Kita semakin dekat dengan anak. Ternyata itu juga salah. Ada kalanya kita boleh di posisi itu, tapi yang paling bagus itu di posisi yang kelima. Oke. Posisi teman contohnya itu ada kata-kata membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan contoh lagi, ayolah lakukan demi ibu. Misalkan, ayolah anak-anak masuk kelas. Dan itu sebagai teman. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia dan berkualitas. Nah, Bapak Ibu, sebagai posisi kontrol kita sebagai teman itu sebenarnya juga bagus, akan tetapi lebih bagus lagi yang manajer. Karena coba Bapak Ibu, kita refleksikan bersama. Sebagai teman, murid kita dekat dengan kita. Kira-kira malah murid kita tuh menghargai kita apa tidak? Tidak, betul apa tidak? Ya, kadang itu ada yang saking akrabnya dengan murid misalkan, memanggilnya itu tidak ibu, tidak bapak, tapi misalkan harusnya kan kalau murid menyebut Pak Miftah kan Pak Miftah, tapi sangat saking akrabnya misalkan, akhirnya saking akrabnya dengan Pak Miftah, wah Pak Miftah, Mas Miftah misalkan. Nah, ternyata posisi itu juga salah. Karena apa? Karena guru itu tidak dihargai. Padahal seorang guru itu kita harus terlihat berwibawa. Oke, berwibawa. Jadi berwibawa itu aura-aura wibawa kita harus kita keluarkan. Kita boleh hangat dengan mereka, boleh menjadikan mereka teman,
posisi guru penghukum ya. Penghukum contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk posisi foto sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ada kalimat berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja membicarakan bapak ibu misalnya. Berapa kali sudah tak bilangin jangan keluar kelas saat jam pembelajaran. Nanti kita berada di posisi mana? Membuat merasa bersalah. Kemudian lagi, ini kita sebagai teman, contohnya ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini ya, sudah tidak apa-apa lagi, jangan sampai berubah seperti itu lagi. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Nah ini yang paling bagus ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya mereka, menggali mereka ini sadar orang melakukan kesalahan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oke? Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham? Ada berapa posisi kontrol guru tadi? Ada nih 5. Coba Bapak Ibu untuk mengetes. Bapak Ibu sudah paham atau belum? Dijawab ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kita sebagai apa, Bu Us? Luar biasa sekali, ternyata Bu sudah paham ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Diberi apa Gus? Diberi W dikasih O dikasih W. Wow, keren. Ya, Bu berarti sudah paham ya. Sekarang ada pertanyaan yang kedua. Ini juga gampang sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi yang mana ya, Kak Mirta? Mungkin memantau ya. Memantau boleh merasa apa namanya? Merasa bersalah. Luar biasa Pak Mita. Ternyata kamu sudah paham. Pak Mita dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Oh, keren. Sekarang giliran Pak Sutio ya, menjawab pertanyaan ya. Dan tidak ngantuk. Oh, boleh Pak. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Dijawab Pak Suprio. Ya. Kira-kira apa tadi? Dia luar biasa. Wah, dia luar biasa. Ternyata Pak Suprio sudah paham. Pak Suprio dikasih apa? W dikasih O dikasih W. Wow, keren, luar biasa. Ternyata Pak Suprio juga sudah paham. Nah ini gampang Bapak Ibu. Ini harusnya bisa ya. Ini gampang, ayo. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu. Dijawab Bu Titik Marlina. Posisi sebagai Ya luar biasa. karena jawaban Bu Lina sudah benar, Bu Lina dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, dikasih W. Wow, keren, luar biasa. Selanjutnya, nah ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dari
Ini biaya pertanyaan berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, sekarang kenapa buku dibuat keyakinan kelas? Padahal dulu itu istilahnya bukan keyakinan tapi peraturan kelas. Kira-kira ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Bu Lina, Ibu Nina? Itu karena disepakati peraturan kelas itu dibuat guru ya. Bagus sekali. Gurunya ternyata sudah paham. Gurunya belum dikasih apa namanya, belum diseminasikan aja sudah paham, apalagi sudah dijelaskan. Luar biasa. Ternyata teman-teman kita itu luar biasa. Belum mengikuti guru penggerak saja sudah bisa, apalagi kalau sudah mengikuti guru penggerak. Wah, tambah luar biasa. Ya. Nah, kenapa dibuat peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, ternyata betul sekali apa yang dikatakan Bu Nina. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat semuanya, kesepakatan semuanya antara murid dan guru. Kalau peraturan kelas itu sifatnya searah, yang membuat siapa kira-kira? Guru, betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu mulai diajak membuat kesepakatan. Ya. Jadi keyakinan kelas, Bapak Ibu sekarang ada pertanyaan seperti ini. Apakah keyakinan kelas antara kelas 1 sampai kelas 6 yang sama apa beda? Beda, betul sekali. Bapak Ibu itu sudah paham, beda. Tergantung kelasnya mau membuat kesepakatan apa. Oke? Mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan kemarin ya, membuat keyakinan kelas misalkan. Kalau tidak mengerjakan piket, maka akan apa namanya, membersihkan apa lagi? Monggo terserah. Sesuai dengan keyakinan kelas, selama keyakinan kelas itu baik dan positif. Kira-kira kalau ada murid yang mengusulkan seperti ini, bagaimana Bapak Ibu setuju atau tidak? Bu, kita buat keyakinan kelas murid boleh keluar jajan atau murid boleh keluar pipis dalam 1 jam minimal 5 kali gitu. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju, karena itu tidak baik. Keyakinan kelas meskipun dibuat antara guru dan murid, tapi juga kita lihat nilai-nilai positif. Nah, oke Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah bisa membuat keyakinan kelas ini, karena kemarin saya lihat di kelas-kelas sudah dibuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas, ya, menyepakati waktu diskusi. Guru memimpin, jadi guru ini sifatnya sebagai fasilitator. Semimpin guru, tapi murid kita berikan hak untuk berpendapat. Mau apa? Kelas ini mau dibuat seperti apa? Kemudian umpan balik, hasil diskusi, kemudian poster dirancang, ya, kesepakatan kelas dibuat sendiri, ya. Jadi alangkah lebih baiknya ya Bapak Ibu, ketika murid itu diajak terlibat dalam membuat struktur kelas. Ya. Karena kalau mereka diajak bersama-sama membuat, mereka akan menghancurkan itu eman-eman, betul apa tidak? Karena mereka ini gawe aku dewe, ya. Kemudian selanjutnya yang keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas masing-masing. Selanjutnya adalah tadi Bapak Ibu, restitusi. Oke. Ada 3 tahap dalam melakukan restitusi. Ada yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini dibalik boleh apa itu boleh, ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu ini termasuk tahapan yang mana seperti itu. Nah, di sini ada gambaran. Restitusi itu termasuk dalam nomor 1-3, tapi tetap ada kaitannya dengan disiplin positif, ya. Yang pertama, memahami bahwa sebagai seorang guru memiliki visi yang jelas, ya. Jadi ketika
punya cello. Anak kan terus curhat. Kita posisikan, kita jangan sampai marah. Kita tahan emosi kita dengan posisi duduk seperti apa tadi Bapak Ibu? Huruf L atau huruf V ya. Jangan sampai kita berhadapan. Kalau kita berhadapan itu kenapa kira-kira? Anak takut ya. Kita tanya, kenapa kamu buang bukunya cello? Nanti anak akan menjawab apa yang dialaminya. Karena cello membuli saya, Bu. Saya dikatain gendut, bodoh, misalkan ya. Terus lanjutnya bagaimana? Ojo, kowe iki salah. Jangan. Tapi kita seperti ini. Kita apa namanya? Yang pertama tadi, tindakan yang pertama tadi, kita menstabilkan identitas. Ibu tahu apa yang kamu rasakan, misalkan ibu paham kalau kamu marah karena kamu dikatai gendut, misalkan kamu bodoh. Terus kita tanya lagi, tapi yang menurut kamu dengan membuang buku cello itu betul apa salah? Dia kan berpikir kan, oh ini ternyata meskipun aku dibully tapi aku buat ya salah. Nah, menurut akan sadar kalau tindakannya itu salah. Kenapa kamu bisa berkata salah? Kita tanyakan keyakinan, ya kan yang di kelasnya. Jadi kan tentunya sudah membuat keyakinan dulu, ya. Keyakinannya salah satu tidak boleh membuli temannya, harus menghargai temannya, ya. Nah, berarti kamu sudah sadar kalau kamu salah, ya Bu. Berarti kamu melanggar apa? Melanggar keyakinan kelas. Keyakinan yang kelas yang mana yang kamu melanggar? Ya, bullying. Anak akan sadar seperti itu. Nanti saya harapkan ada yang praktek ini restitusi biar lebih paham ya. Coba ini yang pertama, nah, ini saya jelaskan ya. Nanti saya harapkan ada 2 orang yang praktek secara langsung. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, jangan bisa mengatakan berbuat salah itu wajar, akan tetapi sebaiknya kamu jangan melakukan itu, misalkan. Tidak apa-apa kamu marah karena kamu sedang emosi, akan tetapi nah misalkan, atau ibu bapak juga pernah melakukan itu, misalkan. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya kata-katanya. Kamu pasti punya alasan tertentu. Ya, misalkan kenapa kamu membuang bukunya? Misalkan, kenapa kamu mau nonjok siapa? Misalkan, ini adalah tahap validasi tindakan yang salah. Atau misalkan jangan bisa melakukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu, misalkan. Ini termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menurut kamu seperti itu sudah betul apa salah? Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Ya. Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham mengenai restitusi? Paham Bapak Ibu ya? Nah, ini saya berikan contohnya. Nanti saya harapkan ada 2 orang. Silakan ditunjuk, yang satu jadi guru, yang satu jadi murid. Yang siapa? Ya, yang bersedia, yang mau jadi guru. Bu Nina jadi apa? Guru. Yang muridnya siapa? Pamit. Ya. Nanti Pak Mif maju di depan sama Bu Nina ya. Seolah-olah gini. Misalkan Pak Mif itu jodohan dengan Pak Sutrio, misalkan. Ya, misalkan Oyong dengan cewek, misalkan ya. Iya. Ini apa Pak ya? Apa namanya? Bluetooth-nya? Oh ya, L.
tahu. Saya nggak terima loh Bu. Saya habis itu langsung kumpul aja. Tapi saya nggak tahu. Tapi malah dia nangis. Saya juga nangis. Jajannya beli di mana? Mbok temennya itu dikasih ini berkorban jajan. Udah tak kasih Bu, tapi kalau kita semua, ya saya nggak mau tuh Bu. Akhirnya tak rebut, malah dia jatuh, aku pukul lagi. Oh seperti itu. Saya itu paham. Guru itu paham keadaan kamu. Kalau jajannya diminta loh, tapi ini gondu ya Tommy jalur kok orang sidik-sidik direbut kabeh ta mau. Ya wes, engko tak kandhani. Sutrio suruh kesini. Tak kasih tahu berdua ya. Iya. Ibu paham, mungkin kalau ibu di posisi kamu juga akan seperti itu. Akan tetapi, kamu kan tahu sepakatan di dalam kelas kemarin, kita saling menghargai, menyayangi sama teman. Kalau temannya tidak punya jajan, kita harus saling berbagi. Terus bagaimana ini kamu bisa tahu apa kesalahan kamu? Baik Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau ada teman yang minta tak kasih, saya tidak akan mengumpul teman saya lagi. Saya janji saya akan bisa lagi. Berarti kamu sudah tahu ya kesalahan kamu. Besok-besok jangan diulangi lagi. Kalau punya jajan, temannya kok pengen jajan kamu, ya berbagi dengan teman-temannya. Dikasih sedikit ya apa-apa. Yang penting temannya itu jangan boleh ngomong. Kamu harus tetap sabar, tambah sabar, tambah menghargai dan menyayangi temannya. Ya sudah, kamu saya maafkan. Besok jangan diulangi. Sekarang boleh istirahat ya. Luar biasa, ternyata pembinaan DKK sudah ternyata masih sudah bisa mempraktekkan cara restitusi ketika ada murid yang salah. Karena bundanya sudah menampilkan penampilan terbaiknya bersama Pak Menta, dikasih apa? Dikasih duit. Wow, terima kasih Bapak Ibu. Demikian lagi adalah aksi nyata saya yang yaitu penyebaran modul 1-4 disiplin positif. Oke, semoga apa yang kita pelajari bersama pada siang hari ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita praktekkan di mana kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang paling bagus saja kita di posisi mana Bapak Ibu? Ya, di posisi manajer. Kemudian ketika ada murid yang salah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Lakukan apa? Restitusi. Jangan bosan-bosan melakukan restitusi ketika ada murid yang salah. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya dan mau hadir dalam rangka presentasi aksi nyata modul 1.4 di mana untuk memenuhi tugas saya dalam mengikuti program guru penggerak. Saya doakan Bapak Ibu kedepannya bisa menjadi guru
Terima kasih Bu Nafita Manager atas pemaparannya tentang modul 1 PPK tentang disiplin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan berkontribusi bagi SD 1 Negeri. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadifa, tadi ibu lihat kamu membuang bukunya Selo. Kenapa? Karena menurut saya dulu jelek tertutup padahal kan saya itu satu. Oh begitu. Ibu tahu seandainya ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Tapi dengan membuang bukunya Selo, itu menurutmu perbuatan yang betul apa salah? Salah. Salah. Berarti kamu tahu kalau salah itu karena melanggar apa? Melanggar peraturan kelas. Nah, tapi seandainya hal itu terjadi lagi, apa yang kamu lakukan? Lebih sabar lagi dan menahan amarah. Karena dengan marah dan membuang termasuk melanggar apa? Melanggar kesepakatan kelas. Berarti kamu sudah sadar ya kalau tindakanmu salah ya. Ya, terima kasih Nadifa. Soalnya harus lebih sabar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Apa semangat? Ya, benar sekali. Anak-anak, hari ini kita buat kesepakatan kelas, geng. Kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu nanti sesuatu yang kalian harapkan biar kelas ini menjadi bagus, biar kelas ini menjadi nyaman. Pengen tidak kelas ini menjadi nyaman? Menjadi bagus? Nah, sekarang kita buat bersama-sama, geng. Nanti Bu Nafita bagikan post-it-nya. Kalian tulis di post-it yang Bu Nafita bagikan, oke? Apa yang kalian harapkan di kelas ini, gitu, oke? Nah, ini sama kita. Ditulis sendiri-sendiri. Apa yang kalian inginkan? Iki Bu Abang. Anak-anak, setelah kalian menulis kesepakatan kelas yang kalian inginkan, silakan nanti dibacakan, ya. Saya tunjuk, dibacakan, kemudian saat dibacakan kita tempel di depan.
Boleh. Terus lagi, coba Mbak Aira. Aku. Kamu jadi bersih. Oh ya. Mbak Aira pengen kelas 3 ini bersih. Kita sini, kita sini. Nih, nah, kalian pintar sekali ya. Kelas 3 sudah bisa membuat kesepakatan kelas. Ya, lanjutnya Mbak Najib coba. Saling tolong menolong, bagus sekali. Sama teman kita harus saling tolong menolong. Bukan ke sini Mbak Najib. Ya, yang lainnya siap ya. Coba lagi selanjutnya, Mas Dani. Belum. Boleh. Coba Mas Gibran dibaca. Gak apa-apa, sama. Oh, gak apa-apa, sama. Berarti sama kan? Dan kita ke sini Mas Gibran. Benar. Mas Gibran tuh pengen kelasnya bersih, betul sekali. Kalau kelas kita bersih, maka belajar juga akan menjadinya. Nah, pintar sekali. Selanjutnya coba Mas Dani. Belum lagi. Mas Alfi. Saya pintar, pengen kelasnya indah. Jadi indah harus buat seperti kita kemarin itu membuat sendiri ya. Pintar sekali. Yuk lanjut lagi. Coba. Lanjut lagi. Coba Mbak Adiba. Coba Mas Rizky. Pintar, ketika bersih, rata-rata pengen kelasnya bersih ya. Nih, jadi harus saling menjaga kebersihan. Pintar sekali. Sama nggak apa-apa, wonder keinginannya sama. Iya. Terus yang ini apa? Belum. Amin? Belum. Hari? Mas Dani? Ya, pengen apa Mas? Pintar. Sini. Harus saling mengasihi. Pintar ya. Lagi ya. Mas Bagus.
Saya sangat senang sekali kemarin ketika mengikuti aksi nyata Bu Navita. Banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapat setelah melihat beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Navita. Ternyata saya lebih tahu lagi bagaimana caranya menghadapi anak-anak ketika mereka itu salah. Jadi saya bisa mengerti tentang bagaimana mengatasi anak-anak yang selama ini salah. Saya harus memberikan solusi yang terbaik untuk mereka. Perasaan saya sangat senang setelah menyaksikan Bu Navita melakukan aksi nyata bahwa kita sebagai guru itu harus bisa mengontrol sebagai manajer. Banyak sekali yang dipaparkan oleh Bu Navita yang sangat bermanfaat bagi saya dan saya akan menerapkannya sebagai seorang guru. Terima kasih. Berikut ini adalah konsultasi dengan kepala sekolah tentang aksi nyata budaya positif yang akan saya lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024 dan Bapak Kepala Sekolah menyetujui dan mendukung aksi nyata yang akan saya laksanakan pada hari Selasa nanti. Berikut ini adalah konsultasi dengan rekan sejawat setelah melakukan aksi nyata, mengkomunikasikan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang akan dilaksanakan dan yang akan perlu ditingkatkan ke depannya untuk memberikan progres yang positif, memberikan harapan-harapan yang positif demi terciptanya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.